Tahun 2022 udah mau berakhir aja nih, so waktunya buat gue ngasih kalian 10 film terbaik di tahun 2022 versi sini aja. Ups, kayaknya 10 film favorit aja deh. Karena kalau dibilang terbaik, secara kualitas dan objektivitas, gue nggak bisa 100% menjamin apakah memang pantas disebut yang terbaik ya, sejauh 2022 ini. Intinya, 10 film yang akan gue kasih tahu ini adalah film yang secara pribadi, secara subjektivitas, entah itu mulai dari esensinya, emosionalnya, dari temanya, atau ceritanya, itu berkesan banget di aku. Feelingnya dapet gitu, paham lah ya. Sebelum gue ke inti videonya, gue bakal kasih kalian list film-film yang berhasil masuk ke 25 besar ya. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Nomor 25-nya dipegang oleh Glass Onion, The Knives Out Mystery. Nomor 24-nya ada The Outfit. Nomor 23-nya ada X. Nomor 22 ada Fresh. Nomor 21 ada Broker. Nomor 20 ada Avatar The Way of Water. Nomor 19 ada The Fabelmans. Nomor 18 ada Pearl. Nomor 17 Triangle of Sadness. Nomor 16 Emergency. Nomor 15 3000 Years Longing. 14 Gangubai Kathiawadi. Nomor 13 Tar. Nomor 12 The Banshees of Inisherin. Dan 11-nya ada Elvis. Wow, cukup ketat ya. Oke, itu dia tadi 25 besarnya dari Mimin. Sekarang langsung aja kita masuk ke inti videonya. 10 film favorit Mimin di tahun 2022. Dan nomor 10 dipegang oleh See How They Run. Wow, yang bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar ya ini. Ini film emang underrated sih ya, tiba-tiba muncul gitu dan nggak banyak orang yang tahu gitu. Film ini ceritain soal detektif gitu, yang mana masalah ceritanya sih biasa aja gitu. Malah film ini faktanya emang nggak serame Knives Out, dan bisa dibilang secara misteri atau plotnya itu ya nggak seheboh, nggak se-nge-twist, nggak segila di Glass Onion kemarin ya. Tapi secara pribadi film ini tuh bener-bener nyaman banget buat ditonton gitu buat Mimin ya. Kayak aku tuh nonton senyum-senyum sendiri gitu. Gue suka banget sama celutukan komedi recehnya gitu. Terus apa lagi ya? Terus eksekusinya yang mirip-mirip Wes Anderson gitu ya. Yang misteri Saoirse Ronan sama Sam Rockwell yang fun banget buat dilihat. Pokoknya sepanjang nonton itu Mimin seneng banget rasanya ya. Seru, kocak, dan menghibur deh. Kalau lagi capek nonton itu pasti bakal naikin mood gitu dah. Mood booster banget. Oke. Nomor 9, The Northman. Kalau kalian mau lebih tahu detailnya, langsung aja lihat reviewnya di pojokan atas video ini. Tapi intinya, kenapa aku suka? Ya apa sih yang enggak buat nonton Anya Taylor-Joy telanjang di layar? Mbak Anya, terima kasih ya. Cuma, ya nggak itu aja sih ya. Atmosfer selama nonton The Northman itulah yang epic banget gitu. Berasa ikutan jadi manusia barbar gitu ya. Karena kita bener-bener dibawa ke dunia Viking yang brutal, penuh ketelanjangan, penuh mitologi, dan surrealis gitu. Ini film intinya soal balas dendam doang. Tapi experience-nya lah yang nggak mau kalian lewatin, Bre. Yakin. Mulai dari performance, visual, sampai audionya mantap abis. Bagi kalian yang suka film fantasi kayak Mimin nih, The Northman bakal jadi favorit kalian juga nih. Oke, nomor 8. Ini film kayaknya juga nggak banyak yang tahu deh ya. Good Luck to You, Leo Grande. Sebuah film yang sensual, yang open-minded, yang isinya mostly cuma di kamar hotel doang gitu ya. Kita lihat perbincangan yang mendalam antara seorang janda yang udah tua gitu, mencoba menggali lagi gairah seksualnya. Ya, singkatnya sih mau ngewek gitu ya. Dengan dia itu memesan mas-mas ganteng gitu, yang gila itu masnya tuh elegan banget gitu, nge-treatment pasangannya gitu ya, kayak apa ya, dia tuh pendengar yang baik, dia tuh peka banget ya, bisa dibilang dia tuh tipikal cowok yang bikin nyaman cewek lah. Kalian nanti bakal tahu sendiri ya kayak gimana ya. Pokoknya semakin dalam obrolan mereka, itu semakin kebuka juga buat kita mengenai arti kehidupan, penerimaan diri, cinta, dan isu-isu seksualitas lainnya yang penting banget buat kita pahami gitu. So, itulah inti film ini sebenarnya ya guys. Sangat kalem dan intim dengan cerita yang cukup dewasa dan membekas buat Mimin ya. Itu udah cukup bikin Good Luck to You, Leo Grande di nomor 8. Oke? Nomor 7. Sebuah film di Sundance Film Festival ya, sebuah romance dan coming of age gitu. Apalagi kalau bukan Cha-Cha Real Smooth, oke? Kalau kalian mau nonton ini udah bisa di Apple TV Plus, langganan dulu pastinya. Mimin nonton ini bukan karena ada Dakota Johnson-nya ya. Well, dia jadi tante-tante yang atraktif banget gitu, pengen gue cium, pengen gue peluk gitu, tapi ya mana mungkin nggak bisa kan ya. Tapi bukan karena itu sih ya, tapi karena sepanjang nonton Cha-Cha Real Smooth itu ngasih atmosfer, bikin suasana hati itu anget banget, nyaman banget, seneng, ketawa, nyesek juga iya gitu.
Sebenarnya masalah yang ada di film ini tuh mungkin bisa dibilang cukup relate sama Mimin ya. Karena emang tokoh utamanya si Andrew itu umurnya seumuran gitu, 20 tahunan. Ya intinya sih masalah anak 20 tahunan gitu deh ya. Kayak momen-momen pendewasaan diri, mencari kerja, ditambah kisah cinta yang ditolak. Wow. Paham lah ya maksud gue lah ya. Jadi kalian tonton aja langsung lah ya. Mungkin film ini jadi tempat curhat kalian juga. Oke, kita masuk ke nomor 6 dan nomor 6 ini dipegang oleh The Menu ya. Aduh ya sebenarnya ini bias aja ke Anya Taylor-Joy ya. Kayak di mana ada Anya Taylor-Joy di situ gue bakal suka filmnya. Cuma ini kebetulan aja sih ya. Karena jujur The Menu ini emang dia tuh ngasih experience yang nggak terduga gitu. Selama nonton itu berasa ikutan jadi kayak tamunya. Nungguin menu berikutnya ada apa ya. Nungguin experience berikutnya itu bakal kayak gimana ya. Ya itu dia tadi. Nggak bosen deh nontonnya Menu. Pokoknya seru banget gitu bagi aku. Komedi satir sama thrillernya itu pas banget, eksekusinya seimbang. Kalau untuk endingnya sih emang agak kurang gitu ya, kurang nendang, tapi secara overall gue nonton tuh tetap puas-puas aja sih, malah bikin nagih pengen nonton lagi gitu. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja cek reviewnya di pojokan atas ini ya, The Menu, oke? Gak nyangka nomor 5-nya adalah film India. Tapi bukan yang kayak gitu, Cuk. Bukan. Ini beda kelas ya, guys. Beda. Ya, ciri khas sinema Indianya masih tetap ada ya. Over the top-nya gitu masih ada gitu. Actionnya lebay gitu masih ada. Tapi nggak separah itu. Beda banget. In fact, malah kalian bakal terpukau. Bakal tercengang dan memaafkan kelebayannya. Apalagi kalau bukan RRR ya. Rise, Roar, and Revolt. Film yang experience-nya itu luar biasa, gila, spektakuler, bombastis, menguras emosional, sungguh epic banget. Pokoknya gue terima kasih buat SS Rajamouli yang udah bikin film ini ya. Wow, mind blowing abis pokoknya. Dan gue nggak mau berkata banyak-banyak sebenarnya. Pokoknya bagi kalian yang udah nonton pasti setuju sama perasaan Mimin, dan yang belum nonton, please jangan remehkan film India. RRR segera kalian tonton ya. Oke, lanjut ke nomor 4, dipegang sama The Batman ya. Gue nggak perlu bahas terlalu banyak juga sih sebenarnya ya. Sebagian besar dari kalian juga paham dan mengerti alasannya kenapa ya. Dibandingin sama film-film genre superhero atau comic book lainnya yang tayang di tahun 2022, The Batman jadi yang terbaik di hampir semua aspeknya. Film hiburan blockbuster yang tetap menghibur dan tetap ngena juga gitu. Tetap berkesan banget gitu experience-nya. Ngasih experience sinematik yang beneran nggak mau kalian lewatin di bioskop gitu. Ada adegan Batmobile-nya yang pas muncul itu parah abis. Adegan kejar-kejaran mobil terkeren tahun ini. Sinematografi dan action sequence-nya juga chef kiss. Terus ceritanya itu tetap berisi dan intens juga. Jadi pokoknya atmosfer ketika nonton itu begitu gelap, begitu sedap. Akhirnya masuk ke 3 besar, dan nomor 3 besar ini adalah Top Gun Maverick. Wow, Top Gun Maverick jadi nomor 3. Rasanya kayak sedikit di luar ekspektasi ya. Yang mana gue sendiri sebenarnya pengen film yang masuk 3 besar itu seenggaknya punya aspek pendalaman cerita dan tema yang mendalam. Sedangkan Top Gun Maverick ini secara cerita sebenarnya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial banget. Tapi experience-nya yang nggak biasa, experience-nya yang luar biasa gitu. Dan aku juga nggak expect bakal suka setelah nonton Top Gun Maverick. Jadi ya bodo amat, yang penting pas gue nonton itu seneng banget gitu kan, adrenalinnya terpacu. Bahkan pengen naik jet beneran gitu. Dan gue coba ngasih trik-trik kecil gitu, pengen coba download game aircraft gitu, perang-perang udara gitu ya. Biar dapat feel di genggaman tangan gitu, ngerasain naik jet beneran gitu. Wow. Pokoknya sebegitulah ya aftertaste-nya setelah nonton Top Gun Maverick gitu. Sampai sebulan itu dengerin theme song-nya Top Gun Maverick terus. Oke, nomor 2 dan nomor 1 ini sebenarnya agak susah nyarinya ya. Posisi yang tepat itu yang mana, karena dua-duanya ini film yang menarik banget secara cinematic experience di aku gitu. Dan ya udah, akhirnya gue nempatin di nomor 2 adalah Decision to Live ya. Eksekusi film ini tuh indah banget dari awal sampai akhir. Gue suka banget sama kompleksitas cerita dan makna tersembunyi yang dikasih Park Chan Wook di sini ya. Gila, tampak rumit gitu di luar, tapi sebenarnya simple banget gitu. Dan jujur gue belum nonton film-filmnya Park Chan Wook kayak Old Boy atau The Handmaiden gitu. Jadi gue belum bisa bilang kalau Decision to Live itu masterpiece-nya Park Chan Wook atau enggak. Pokoknya perasaan ketika nonton itu campur aduk gitu. Antara takjub sama narasinya, dimanjain sama visual dan scoringnya, sampai terhipnotis sama karakternya. Tangwei. Ya, kalau pengen kalian lebih tahu, lebih komplitnya, lihat aja reviewnya aku, Decision to Live di sini ya. Langsung aja klik. Oke? Dan nomor satunya, nggak perlu ditanya lagi, adalah Everything Everywhere All at Once. Yang sebenarnya sih udah kedebak juga ya. Semua orang kayaknya bakal nempatin ini di nomor 1 juga. Ya, nggak semuanya juga sih, pasti ada yang enggak. You know lah ya. Di Letterboxd aja film ini rata kanan gitu. Pada ngasih bintang 5 semua. Wow, ngalahin Parasite sama The Godfather, gila. Bahkan di Oscar tahun depan ini juga
romansanya bakal cukup menangin banyak gitu ya. Mungkin Despicable juga bisa menang, buat nggak tahu lah ya. Tapi intinya alasan utama kenapa aku nempatin ini di nomor 1 adalah ini film nggak dipungkiri adalah film yang absurd parah, yang konyol, yang nyentrik, yang kreatif banget gitu. Tapi juga dibarengi sekaligus sama permainan emosional yang mendalam gitu. Penuh makna juga. Ngebahas soal drama keluarga gitu, entah ngomongin generasional trauma, entah ngomongin soal cinta, ngomongin soal filosofi kehidupan, hubungan antar manusia, yang mana itu tuh dibalut sama metafora multiverse-nya yang gila banget, idenya tuh ada aja, gokil sih. Mulai dari plot dan editingnya pun juga kacau banget. Jadi ya dari semua aspek-aspek itu, dari esensi, dari experience, dari tema dan ceritanya itu udah memenuhi kriteria banget buat ditempatin di nomor 1 ya, di versi aku nih. Dan apalagi film itu emang apa ya, bener-bener ngasih experience yang beda ketimbang film-film lainnya gitu. Gimana film ini tuh imajinatif banget, liar, unik, dan punya konsep yang berbeda, plus seger banget gitu. Wah, intinya gitu deh ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa juga lihat breakdown-nya, penjelasan, analisis, everything everywhere all at once di pojok kanan atas video ini. Oke? Oke, jadi itu dia tadi 10 film favorit Mimin di tahun 2022. Apakah film favorit kalian juga masuk di listnya Mimin atau enggak? Silahkan kalian share 10 film favorit kalian juga di kolom komentar ya. Sebenarnya masih banyak juga film-film yang belum Mimin tonton yang mungkin bisa jadi menggeser 10 film ini. Contohnya kayak Babylon belum sempat gue nonton, bisa jadi masuk ke 10 besar, but I don't know ya. Tapi ya udah cukup lah ya, nggak perlu kita bahas lagi karena udah selesai tahunnya. Terima kasih udah nonton dan see you next year.